Selalu dihina dan dibanding-bandingkan dengan mantan kekasih suami. Aku buat mertuaku syok dan berlutut saat tahu aku adalah pemilik perusahaan tempat suami bekerja. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Mentari pagi menyusup malu-malu melalui celah gorden kamar tidur, membangunkan Hana dari tidurnya yang tidak pernah benar-benar nyenyak. Di sampingnya, Fendi masih terlelap, wajahnya tampak damai tanpa beban. Namun, bagi Hana, damai itu adalah barang mewah yang semakin hari terasa menjauh. 5 tahun pernikahan seharusnya menjadi babak yang indah dalam hidupnya. Namun, yang Hana rasakan justru sebaliknya. Ia bagai hidup dalam rumah kaca. Setiap gerak-geriknya selalu diawasi dan dibandingkan. Dan pembanding itu tak lain adalah Keisha, mantan kekasih Fendi yang seolah-olah masih menjadi hantu yang bergentayangan di setiap sudut rumah ini, terutama di benak ibu mertuanya, Ibu Ratna. Hana menghela napas pelan, berusaha tidak membangunkan Fendi. Ia bangkit dari ranjang. Kakinya menjejak dinginnya lantai marmer. Langkahnya membawanya ke depan cermin rias. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Wajahnya terlihat sedikit pucat. Lingkaran hitam di bawah mata semakin kentara. Ia merasa lelah, bukan hanya fisik, tapi juga mental. Lelah karena terus-menerus merasa tidak cukup. Ibu Ratna tidak pernah melewatkan kesempatan untuk membandingkannya dengan Keisha. Saat Hana memasak, Ibu Ratna akan berkomentar, "Keisha dulu masaknya lebih harum, bumbunya lebih terasa." Saat Hana membeli pakaian baru, akan ada celetukan. "Model seperti itu kurang cocok untukmu, Keisha lebih pintar memilih." Bahkan hal-hal kecil seperti cara Hana menata bunga pun tak luput dari perbandingan pedas. Keisha itu tangannya lebih lentik. Hasil rangkaiannya selalu indah. Awalnya, Hana mencoba bersabar dan memahami. Mungkin Ibu Ratna hanya belum bisa menerima kehadirannya sepenuhnya setelah hubungan Fendi dan Keisha yang katanya sangat mendalam. Namun, semakin lama, kesabaran Hana mulai menipis. Ia merasa kehadirannya di rumah ini tidak pernah benar-benar diterima. Ia hanyalah pengganti yang tak pernah bisa menyamai kesempurnaan Keisha di mata mertuanya. Fendi sendiri, ia adalah pria yang baik, setidaknya di mata Hana. Ia mencintainya. Hana tahu itu. Namun, Fendi seolah tidak menyadari betapa menyakitkannya perbandingan-perbandingan itu bagi Hana. Atau mungkin, ia menyadarinya, tapi memilih untuk diam demi menjaga kedamaian dengan ibunya. Sikap diam Fendi inilah yang justru semakin melukai hati Hana. Ia merasa sendirian dalam perjuangan untuk diterima di rumah tangganya sendiri. Di luar tembok rumah yang terasa mengungkungnya, Hana adalah sosok yang berbeda. Ia adalah seorang wanita mandiri dan sukses. 5 tahun lalu, dengan modal seadanya dan ide brilian di kepalanya, ia mendirikan PT Inovasi Digital. Dengan kerja keras dan visi yang kuat, perusahaannya kini telah berkembang menjadi salah satu pemain penting di industri teknologi. Ratusan karyawan bergantung padanya, dan ia dikenal sebagai sosok CEO yang tegas namun adil. Namun, semua pencapaiannya di dunia luar seolah tidak berarti di dalam rumah tangganya. Gelar CEO dan kesuksesan perusahaan miliknya tidak pernah ia pamerkan di depan Ibu Ratna dan Fendi. Ia ingin dicintai dan dihargai sebagai Hana, seorang istri, bukan sebagai pemilik perusahaan besar. Ia berharap, suatu saat nanti, mereka akan melihat hatinya, bukan hanya permukaannya. Pagi itu, Hana memutuskan untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Ia harus menyiapkan sarapan untuk Fendi sebelum ia berangkat kerja. Ia melangkah ke dapur,
mencoba mengabaikan bayang-bayang Keisha yang selalu hadir di setiap sudut rumah ini. Namun, saat ia membuka lemari es dan melihat catatan kecil yang ditempel di pintunya, "Jangan lupa sayur asem kesukaan Fendi," seperti yang selalu dibuatkan Keisha, hatinya kembali mencelos. Ini bukan hanya tentang masakan. Ini tentang segala hal. Hana merasa seperti sedang berkompetisi dengan seseorang yang bahkan tidak ada di sini. Sebuah kompetisi yang tidak pernah bisa ia menangkan karena standarnya sudah ditetapkan terlalu tinggi. Standar yang bernama Keisha. Hari itu, Hana bertekad. Ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia harus melakukan sesuatu. Sesuatu yang akan membuat mereka melihatnya dengan cara yang berbeda. Sesuatu yang mungkin akan mengguncang fondasi rumah tangga ini, namun ia yakin, ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa benar-benar diterima dan dihargai. Sebuah rencana mulai School of Engineering and Applied Science menyusun di benaknya. Sebuah rencana yang berani dan penuh risiko, yang melibatkan rahasia besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Hari-hari setelah percakapan singkat di kamar tidur berlalu bagai kabut kelabu bagi Hana. Setiap pagi ia bangun dengan harapan baru, namun harapan itu selalu pupus oleh tatapan dingin atau sindiran halus Ibu Ratna. Perbandingan dengan Keisha tidak lagi hanya berupa ucapan, tetapi juga gestur dan cerita-cerita masa lalu Fendi dan mantannya yang sengaja diungkit saat mereka sedang berkumpul. Hana merasa seperti seorang figuran dalam drama kehidupan suaminya dan ibu mertuanya, di mana peran utama selalu dipegang oleh sosok yang bahkan tidak lagi hadir. Fendi, di sisi lain, tampak terjebak di antara dua wanita yang dicintainya. Ia sesekali mencoba bersikap manis pada Hana, membelikannya bunga atau mengajaknya makan malam di luar. Namun, setiap kali ibunya mulai membahas Keisha, Fendi akan terdiam, tidak membela Hana, seolah membenarkan setiap perkataan ibunya dengan kebungkamannya. Sikap inilah yang membuat hati Hana semakin terluka. Ia merasa Fendi tidak benar-benar memahami betapa perihnya menjadi dirinya di rumah ini. Sore itu, sepulang kerja, kelelahan fisik dan emosional Hana mencapai puncaknya. Ia baru saja menyelesaikan presentasi penting untuk investor baru PT Inovasi Digital, sebuah pencapaian yang seharusnya membuatnya bangga. Namun, begitu memasuki rumah, aura dingin dan asing langsung menyambutnya. Ibu Ratna duduk anggun di sofa ruang tamu, secangkir teh mengepul di tangannya, dan di atas meja kecil di sampingnya tergeletak sebuah amplop berwarna krem yang elegan. Raut wajah Ibu Ratna tampak lebih berseri-seri dari biasanya. Sebuah pemandangan langka yang justru membuat firasat Hana menjadi buruk. "Hana, kamu sudah pulang?" sapa Ibu Ratna. Matanya berbinar seolah menyimpan sebuah kejutan menyenangkan. Namun, tatapannya tidak sepenuhnya tertuju pada Hana, lebih kepada amplop di atas meja. Ada semacam antisipasi dan kegembiraan yang tidak melibatkan kehadiran Hana. "Iya, Bu. Ada apa?" tanya Hana sambil meletakkan tas kulit mahalnya di atas sofa. Tas itu adalah hadiah dari keberhasilan proyek terbarunya. Namun di rumah ini, merek dan kualitas seolah tidak pernah diperhatikan. "Ini." Ibu Ratna mengulurkan amplop itu kepada Hana dengan gerakan anggun. "Undangan makan malam dari keluarga Wijaya." Nama keluarga itu terasa asing di telinga Hana. Ia mengerutkan kening, mengambil undangan tersebut. Kertasnya terasa halus, dan tulisan tinta emasnya memancarkan kesan eksklusif. Namun, nama pengirimnya tidak familiar. "Siapa keluarga Wijaya, Bu?" tanya Hana, mencoba menyembunyikan kebingungannya. "Itu, keluarganya Keisha," jawab Ibu Ratna dengan senyum lebar yang tidak sampai ke matanya. "Mereka mengadakan acara syukuran rumah baru yang megah sekali dan mengundang kita. Ibu sudah langsung bilang ke Fendi kemarin, dan dia sangat senang dan setuju untuk datang." Bagai ada palu godam yang menghantam dada Hana.
Undangan dari keluarga wanita yang selama ini dijadikan standar perbandingan dirinya, dan Ibu Ratna menyambutnya dengan antusiasme yang luar biasa. Lebih menyakitkan lagi, Fendi setuju tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu dengannya. Rasa sakit hati bercampur dengan amarah yang membakar. "Kenapa kita harus datang, Bu?" tanya Hana, berusaha menjaga intonasi suaranya tetap datar meskipun jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba mencari alasan logis untuk menolak undangan yang terasa seperti penghinaan ini. "Ya ampun, Hana, tentu saja kita harus datang. Ini kesempatan emas untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga terhormat seperti mereka. Lagi pula, sudah lama sekali Ibu tidak bertemu dengan Tante Rina dan Om Budi. Mereka itu keluarga yang baik sekali, sangat perhatian, dan..." Ibu Ratna berhenti sejenak, seolah menimbang-nimbang kata-katanya, lalu melanjutkan dengan nada yang dibuat-buat penuh kehati-hatian. "Sangat mendukung hubungan Fendi dan Keisha yang dulu begitu indah." Setiap kata yang diucapkan Ibu Ratna terasa seperti anak panah beracun yang menancap di hatinya. Jadi, di mata mertuanya, keluarga mantan kekasih suaminya masih memiliki tempat yang lebih istimewa daripada dirinya, istri sah Fendi saat ini. Dan Fendi, mengapa ia tidak menolak mentah-mentah undangan yang jelas-jelas akan menyakiti hatinya? Apakah ia masih menyimpan bara kerinduan pada Keisha? Keraguan dan ketidakpercayaan mulai menggerogoti fondasi pernikahannya. "Tapi, Bu, dengan segala hormat, saya rasa ini tidak pantas. Saya adalah istri Fendi sekarang. Mengunjungi acara keluarga mantan kekasihnya, rasanya sangat tidak nyaman dan tidak menghargai pernikahan kita," ujar Hana, berusaha menyampaikan perasaannya dengan nada yang lebih lembut namun tetap tegas. Ibu Ratna menghela napas panjang. Ekspresinya langsung berubah menjadi tidak sabar dan sedikit meremehkan. "Ayolah, Hana. Jangan terlalu sensitif dan berpikiran sempit begitu. Ini hanya acara sosial biasa. Kamu juga harus belajar bergaul dengan baik dan memperluas jaringan. Jangan seperti..." Beliau menggantungkan kalimatnya, namun tatapan matanya yang sinis sudah cukup untuk menyampaikan maksudnya. Tidak seperti Keisha yang dulu selalu mudah beradaptasi dan disukai banyak orang. Kesabaran Hana mencapai batasnya. Ia tidak tahan lagi menjadi objek perbandingan yang tidak adil. Semua pencapaiannya sebagai seorang wanita karir yang sukses seolah tidak ada artinya di hadapan kesempurnaan Keisha di mata mertuanya. "Cukup, Bu," seru Hana, suaranya meninggi, memecah keheningan sore itu. "Setiap hari saya berusaha menjadi istri yang baik untuk Fendi. Saya berusaha menghormati Ibu meskipun perlakuan Ibu seringkali menyakitkan. Tapi sepertinya, apapun yang saya lakukan tidak pernah cukup di mata Ibu. Saya ini Hana, istri sah Fendi, bukan bayangan Keisha yang Ibu puja-puja." Ibu Ratna terperanjat mendengar nada tinggi Hana. Ia menatap Hana dengan tatapan tidak percaya, seolah Hana telah melakukan dosa besar dengan berani meninggikan suara padanya. "Kamu berani membentak ibu kandung suamimu." Tepat pada saat itu, kunci pintu berputar dan Fendi masuk ke dalam rumah. Ia berdiri terpaku di ambang pintu. Raut wajahnya menunjukkan kebingungan dan keterkejutan melihat ketegangan yang begitu jelas antara istri dan ibunya. "Ada apa ini? Kenapa kalian bertengkar?" tanya Fendi dengan nada khawatir. "Ibu mengajak kita makan malam di rumah keluarga Keisha," jawab Hana dengan suara yang masih bergetar karena luapan emosi. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, siap untuk tumpah. Fendi terdiam sejenak. Matanya beralih dari ibunya yang tampak marah ke istrinya yang terluka. Ia menghela napas pelan, lalu menatap Hana dengan ekspresi bersalah. "Hana, Ibu sudah memberitahuku tentang undangan ini kemarin, dan aku pikir tidak ada salahnya untuk datang. Lagi pula, sudah lama sekali Ibu tidak bertemu dengan mereka, dan aku..."
Tidak ada salahnya katamu? Potong Hana dengan nada sinis yang belum pernah Fendi dengar sebelumnya. Bagaimana perasaanmu jika aku mengajakmu makan malam di rumah mantan pacarku? Lengkap dengan keluarganya yang dulu sangat mendukung hubungan kami? Apakah itu akan terasa? Tidak ada salahnya, bagimu. Fendi terbungkam. Ia tahu Hana benar, namun ia juga tidak ingin mengecewakan ibunya. Dilema terlihat jelas di wajahnya. Saya tidak mau pergi, putus Hana dengan suara tegas, menatap tajam Ibu Ratna dan kemudian Fendi secara bergantian. Saya tidak sudi datang ke acara yang jelas-jelas dibuat untuk mengingatkan kalian berdua tentang masa lalu yang seharusnya sudah terkubur dalam-dalam. Saya punya harga diri. Ibu Ratna menggeleng-gelengkan kepalanya dengan ekspresi kekecewaan yang mendalam. Kamu ini benar-benar keras kepala dan tidak bisa diajak kompromi. Pantas saja dulu Fendi lebih memilih Keisha yang selalu pengertian dan bisa menghargai hubungan baik dengan siapa saja. Kata-kata itu menjadi titik pemicu yang sebenarnya. Bukan hanya perbandingan, tetapi juga implikasi bahwa Fendi menyesali pernikahannya dengan Hana. Sesuatu dalam diri Hana terasa hancur berkeping-keping. Ia sudah cukup bersabar, cukup mengalah, cukup berusaha. Perbandingan yang dilontarkan Ibu Ratna kali ini bukan hanya menyakitkan, tetapi juga menghina. Ia merasa tidak dihargai sebagai seorang individu, tidak dicintai sebagai seorang istri, dan tidak pernah dianggap ada di rumah ini. Malam itu, di tengah keheningan kamar tidur yang terasa dingin, Hana mengambil keputusan bulat. Ia tidak akan lagi bersembunyi di balik kesabarannya. Ia akan menunjukkan kepada mereka siapa dirinya sebenarnya, bukan hanya sebagai istri Fendi, tetapi sebagai seorang wanita dengan kekuatan dan harga diri yang selama ini mereka abaikan. Undangan makan malam yang seharusnya menjadi ajang nostalgia bagi Ibu Ratna dan mungkin juga Fendi, justru akan menjadi awal dari babak baru yang penuh kejutan dan perubahan besar dalam hidup mereka. Hana mulai menyusun rencana yang lebih matang dan terperinci, memanfaatkan rahasia besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat sebagai senjata pamungkasnya. Ia akan membuat mereka menyesal telah meremehkannya selama ini, dan ia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Malam itu, keheningan kamar tidur terasa lebih mencekam dari biasanya. Meskipun Fendi berada di sampingnya, Hana merasa jarak di antara mereka membentang semakin lebar. Kata-kata Ibu Ratna, yang terlontar dengan begitu ringannya namun menghujam begitu dalam, terus berputar di benaknya. Pantas saja dulu Fendi lebih memilih Keisha yang selalu pengertian. Ucapan itu bukan hanya sebuah perbandingan, melainkan sebuah penghakiman atas dirinya dan sebuah penyesalan terselubung atas pilihan Fendi. Hana merasa seperti gagal dalam segala hal di mata mertuanya, dan yang lebih menyakitkan, Fendi seolah membiarkan hal itu terjadi. Fendi tampak resah dalam tidurnya, sesekali mengigau pelan. Hana menduga, mungkin ia merasakan aura dingin yang terpancar darinya, atau mungkin ia sendiri sedang bergumul dengan permintaan ibunya dan penolakan Hana. Hana mengamati wajah suaminya dalam kegelapan. Ada guratan halus di sekitar matanya yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Ia mencintai pria ini, dengan segala kebaikan dan kelemahannya. Namun, cinta saja ternyata tidak cukup untuk membangun sebuah pernikahan yang bahagia jika salah satu pihak terus-menerus merasa tidak dihargai dan dibandingkan. Perlahan, Hana bangkit dari ranjang, menarik selimut agar tidak membangunkan Fendi. Ia berjalan tanpa alas kaki menuju pintu balkon, membukanya dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Udara malam yang sejuk menyapa kulitnya, membawa serta suara jangkrik dan desahan angin di antara pepohonan. Ia bersandar pada pagar balkon, menatap hamparan bintang di langit yang kelam. Pikirannya berkecamuk seperti ombak yang saling berkejaran. Ia tahu, ia tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu suaminya dan ekspektasi mertuanya yang tidak realistis.
Ia harus bertindak. Meskipun tindakannya itu berpotensi merobek jalinan pernikahan yang rapuh ini. Rencana yang mulai School of Engineering and Applied Science terbentuk di benaknya beberapa waktu lalu kini semakin mengerucut dan matang. Mengungkapkan identitasnya sebagai pemilik PT Inovasi Digital adalah kartu trufnya. Selama 5 tahun pernikahan, ia sengaja merahasiakan hal ini dari Fendi dan Ibu Ratna. Ia ingin menguji ketulusan cinta mereka, ingin melihat apakah mereka bisa menerimanya apa adanya, tanpa terpengaruh oleh status atau kekayaan. Sayangnya, ujian itu menunjukkan hasil yang menyedihkan. Mereka lebih terobsesi pada citra sempurna Keisha. Malam itu, di bawah tatapan bintang-bintang, Hana memutuskan. Ia akan mengungkapkan kebenarannya pada saat yang paling menyakitkan, yaitu saat undangan makan malam keluarga Wijaya itu tiba. Ia akan memberikan kejutan yang tak terlupakan, bukan hanya untuk Ibu Ratna yang selama ini meremehkannya, tetapi juga untuk Fendi yang seolah tidak berdaya menghadapi ibunya. Ia ingin melihat perubahan ekspresi di wajah mereka ketika mengetahui bahwa wanita yang selama ini mereka pandang sebelah mata adalah pemilik perusahaan tempat Fendi mencari nafkah. Namun, keraguan tetap menghantuinya seperti bayangan di kegelapan. Bagaimana jika Fendi merasa dikhianati karena ia telah menyembunyikan identitasnya selama ini? Bagaimana jika kebenaran yang ia ungkapkan justru menjadi pemicu kehancuran pernikahan mereka? Hana menyadari, langkah yang akan ia ambil ini sangat berisiko. Ia seperti berjalan di atas tali tipis yang membentang di atas jurang ketidakpastian. Namun, di sisi lain, ia juga tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakbahagiaan, merasa tidak dihargai dan tidak pernah menjadi prioritas di rumahnya sendiri. Ia harus mengambil risiko ini demi harga dirinya. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa lebih dingin dan tegang. Hana menarik diri, menciptakan jarak yang jelas dengan Ibu Ratna. Ia tidak lagi berusaha menanggapi sindiran-sindiran mertuanya dengan senyuman atau pembelaan diri. Ia memilih untuk diam, membiarkan kata-kata pedas itu berlalu tanpa menyentuhnya. Fokusnya teralih sepenuhnya pada pekerjaan. Kantor menjadi satu-satunya tempat di mana ia merasa dihargai dan diakui. Di sana, ia adalah seorang pemimpin yang disegani, seorang wanita sukses yang mampu mengambil keputusan penting dan menginspirasi banyak orang. Dunia korporat menjadi pelariannya dari kenyataan pahit di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Fendi tampak merasakan perubahan drastis dalam sikap Hana. Ia beberapa kali mencoba mengajaknya berbicara, menanyakan apakah ada sesuatu yang salah. Namun, Hana selalu menghindar, memberikan jawaban singkat dan sibuk. Ia belum siap untuk membahas undangan makan malam itu. Ia masih membutuhkan waktu untuk memantapkan hatinya dan menyusun strategi untuk mengungkapkan kebenarannya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan akhir pekan yang menandakan datangnya acara makan malam keluarga Wijaya semakin dekat. Ibu Ratna semakin bersemangat. Setiap percakapan selalu berputar di sekitar keluarga Keisha, kenangan indah masa lalu, dan betapa ia merindukan kehangatan keluarga mantan menantunya itu. Fendi hanya bisa menghela napas dalam diam melihat antusiasme ibunya yang seolah tidak menyadari badai emosi yang sedang berkecamuk di hati istrinya. Pada Sabtu pagi yang cerah, saat Hana sedang menikmati secangkir kopi pahit di balkon, mencari ketenangan di antara hiruk-pikuk pikirannya, Fendi menghampirinya. Langkahnya ragu, dan wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. "Hana, kita benar-benar perlu bicara," kata Fendi dengan nada suara yang serius dan penuh tekanan. Hana meletakkan cangkirnya dengan hati-hati di atas meja kecil di sampingnya. Ia menatap mata suaminya, mencoba membaca apa yang ada di benaknya. "Tentang apa, Fendi? Aku rasa sudah cukup jelas apa yang kurasakan tentang undangan itu." "Aku tahu," jawab Fendi lirih, mengusap tengkuknya dengan gugup. "Tapi ibu sangat ingin kita pergi."
Ia sudah bercerita kepada semua kerabat tentang acara ini dan betapa senangnya ia akan bertemu lagi dengan keluarga Wijaya. Aku tidak ingin mengecewakannya. Mendengar perkataan Fendi, hati Hana kembali mencelos. Jadi, lagi-lagi kebahagiaan ibunya yang menjadi prioritas utama. Lagi-lagi perasaannya diabaikan dan dianggap tidak penting. Ia merasa seperti tidak memiliki tempat dalam kehidupan suaminya. Selalu berada di urutan kedua setelah ibunya dan bayang-bayang mantan kekasihnya. Fendi, kata Hana dengan suara yang pelan namun mengandung ketegasan yang tak tergoyahkan. Apakah kamu pernah sekali saja mempertimbangkan perasaanku dalam semua ini? Setiap hari aku harus mendengar ibumu membandingkan aku dengan wanita lain. Apakah kamu tahu betapa sakitnya hati ini? Apakah kamu pernah mencoba membela aku? Sekali saja. Fendi terdiam, menundukkan kepalanya, menatap lantai balkon yang dingin. Ia tidak bisa menyangkal kebenaran dalam perkataan Hana. Rasa bersalah mulai terlihat jelas di wajahnya. Aku tidak akan pergi, Fendi, lanjut Hana, menatap suaminya dengan mata yang berkaca-kaca namun penuh tekad. Aku tidak ingin berada di tempat di mana aku merasa seperti orang asing, di mana masa lalu kalian lebih dihargai daripada kehadiranku sebagai istrimu saat ini. Aku punya harga diri yang harus kujaga. Fendi menghela napas berat. Raut wajahnya menunjukkan keputusasaan. Lalu, apa yang harus aku katakan pada ibuku? Ia pasti akan sangat marah dan kecewa. Katakan yang sebenarnya, Fendi. Katakan bahwa istrimu merasa tidak nyaman dengan situasi ini dan bahwa kamu menghargai perasaannya. Jika ibumu benar-benar menyayangimu, ia seharusnya bisa mengerti. Jawab Hana, memberikan Fendi sebuah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia berpihak padanya. Namun, jauh di lubuk hatinya, Hana merasa pesimis. Ia tahu betul betapa kuatnya pengaruh ibunya terhadap Fendi. Dan saat itulah, keyakinan Hana untuk melaksanakan rencananya semakin bulat. Jika mereka tidak bisa menghargainya sebagai seorang istri yang memiliki perasaan, mungkin mereka akan terkejut dan terpaksa menghargainya karena status dan kekuasaan yang selama ini ia sembunyikan. Malam makan malam itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya dan rumah tangganya. Benih rencana telah tertanam dengan kuat, dan Hana hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk memanen hasilnya, meskipun ia tidak tahu apakah hasil panen itu akan manis atau pahit. Minggu malam menjelang dengan kehangatan semu di kediaman Hana dan Fendi. Ibu Ratna, sejak sore hari, sudah menjelma menjadi sosok yang berbeda. Gaun brokat mahalnya berwarna ungu lembut membalut tubuhnya, dan riasan wajahnya tampak lebih mencolok dari biasanya, seolah sedang bersiap untuk sebuah perayaan besar. Senyum terus menghiasi bibirnya, dan ia tak henti-hentinya mengingatkan Fendi untuk mengenakan kemeja terbaiknya dan memastikan mereka tidak terlambat. Di tengah persiapan yang penuh semangat itu, Hana hanya bisa duduk termenung di depan cermin kamarnya, menatap pantulan dirinya sendiri dengan perasaan campur aduk antara kecemasan dan tekad yang membara. Fendi beberapa kali mencoba mencairkan suasana tegang di antara mereka. Ia mengetuk pintu kamar Hana dengan lembut, menawarkan bantuan untuk berdandan atau sekadar bertanya apakah Hana baik-baik saja. Namun, Hana hanya menjawab singkat. Pikirannya terlalu penuh dengan rencana yang akan segera ia jalankan. Ia ingin momen pengungkapan itu terjadi di saat yang tepat, di hadapan semua orang yang selama ini meremehkannya, agar dampaknya terasa lebih kuat dan tak terlupakan. Ia membayangkan ekspresi terkejut di wajah Ibu Ratna dan kebingungan di mata Fendi ketika kebenaran tentang dirinya terungkap. Saat Fendi mengetuk pintu untuk yang kelima kalinya, dengan nada suara yang sedikit memelas, Hana akhirnya membuka pintu. Ia telah memilih gaun sederhana namun berkelas berwarna hitam pekat. Potongannya pas di tubuhnya, memancarkan aura elegan tanpa perlu gemerlap perhiasan. Hanya sepasang anting-anting mutiara kecil yang menghiasi telinganya,
menambah kesan anggun pada penampilannya. Wajahnya tampak tenang dan terkendali. Namun di balik ketenangan itu, Hana merasakan jantungnya berdebar kencang seperti genderang perang. "Hana, ayo berangkat. Ibu sudah menunggu di bawah." "Ia sangat bersemangat untuk bertemu keluarga Wijaya," kata Fendi dengan nada lembut, berusaha meraih tangannya. Ada keraguan dan harapan dalam tatapannya. Hana menarik tangannya perlahan, menghindari kontak mata dengan Fendi. "Kamu pergilah duluan, Fendi. Ada sesuatu yang sangat penting yang perlu aku urus sebentar. Ini tidak bisa ditunda." Fendi mengerutkan kening, menunjukkan kebingungannya. "Urusan apa, Hana? Kenapa tidak bisa besok saja? Ibu pasti akan bertanya-tanya jika kamu tidak ikut bersama kami." "Ini sangat penting dan tidak bisa ditunda," jawab Hana dengan nada tegas namun tetap tenang, tanpa mengalihkan pandangannya dari cermin. "Aku akan menyusul nanti. Percayalah padaku." Fendi tampak tidak yakin dan sedikit khawatir, namun ia tidak ingin memperpanjang perdebatan. Ia menghela napas pasrah. "Baiklah, tapi jangan terlalu lama. Aku akan memberitahumu alamatnya lagi lewat pesan." Setelah Fendi dan Ibu Ratna pergi, meninggalkan Hana sendirian di kamar yang terasa sunyi, Hana menghela napas panjang. Kegugupan yang sedari tadi ia tahan kini menyeruak hebat. Tangannya sedikit gemetar saat meraih ponselnya. Ia membuka aplikasi pesan dan mengirimkan instruksi terakhir kepada asisten pribadinya, meminta untuk mengirimkan dokumen penting dan kartu namanya ke alamat keluarga Wijaya secepat mungkin. Inilah saatnya. Tidak ada jalan mundur lagi. Sekitar 1 jam kemudian, taksi yang dipesan Hana berhenti di depan sebuah rumah mewah bergaya klasik dengan taman yang luas dan terawat rapi. Lampu-lampu taman yang temara memancarkan cahaya keemasan, menciptakan suasana hangat dan meriah. Dari luar gerbang, Hana bisa mendengar suara riuh rendah percakapan dan gelak tawa yang bercampur dengan alunan musik lembut. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan kegugupan yang semakin mencengkeram hatinya. Ini adalah momen yang telah ia persiapkan dalam diam, momen di mana ia akan mengubah persepsi semua orang tentang dirinya. Dengan langkah mantap namun jantung berdebar, Hana memasuki ruang utama rumah keluarga Wijaya. Suara percakapan langsung mereda, dan semua mata tertuju padanya. Ibu Ratna, yang sedang asyik berbincang dengan seorang wanita parubaya yang anggun dengan perhiasan berkilauan, langsung menoleh dengan ekspresi terkejut bercampur kebingungan. Fendi, yang berdiri di dekat jendela sambil memegang gelas anggur, juga tampak kaget melihat kedatangannya yang tiba-tiba. "Hana, kenapa kamu baru datang? Ibu pikir kamu tidak jadi ikut," tanya Ibu Ratna dengan nada sedikit kesal dan penuh selidik. Hana tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Maaf, Bu. Ada sedikit urusan pekerjaan yang harus diselesaikan. Tidak bisa ditinggalkan." Ibu Ratna kemudian dengan canggung memperkenalkan Hana kepada keluarga Wijaya, termasuk Tuan Budi dan Nyonya Rina, orang tua Keisha, serta beberapa kerabat lainnya. Mereka menyambut Hana dengan sopan dan ramah, meskipun Hana bisa merasakan tatapan menyelidik dan rasa penasaran dari Nyonya Rina yang tampak mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Suasana kembali mencair perlahan, dan percakapan berlanjut. Namun, Hana merasa seperti orang asing di tengah-tengah mereka. Ibu Ratna dan keluarga Wijaya terus-menerus bernostalgia tentang masa lalu Fendi dan Keisha, menceritakan kenangan-kenangan indah dan lucu mereka seolah Hana tidak hadir di sana. Mereka membahas betapa serasinya Fendi dan Keisha dulu, hobi dan minat mereka yang sama, bahkan sampai ke hal-hal kecil seperti makanan favorit. Fendi hanya bisa tersenyum canggung dan sesekali menimpali cerita, tanpa sedikit pun berusaha menghentikan obrolan yang jelas-jelas menyakiti hati istrinya dan membuatnya merasa tidak relevan. Hingga saat yang ditunggu-tunggu tiba, yaitu saat makan malam disajikan.
Mereka semua duduk di meja makan panjang yang penuh dengan hidangan mewah dan menggugah selera. Ibu Ratna dengan sengaja duduk di samping Nyonya Rina, semakin asyik bercerita tentang betapa idealnya Fendi dan Keisha sebagai pasangan di masa lalu, seolah Hana hanyalah tamu tak diundang di acara ini. Hana hanya bisa menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang terasa panas dan siap untuk tumpah. Ia merasa terasing dan tidak dihargai, seperti tidak memiliki tempat di antara orang-orang ini. Tiba-tiba, di tengah obrolan hangat dan tawa renyah, seorang pelayan berpakaian seragam rapi datang menghampiri Hana. Ia membawa sebuah amplop besar berwarna coklat dan menyerahkannya dengan hormat kepada Hana. "Maaf mengganggu, Nyonya. Ada kiriman khusus yang baru saja tiba untuk Anda. Dari kurir pribadi." Seketika, semua mata yang tadinya tertuju pada Ibu Ratna dan Nyonya Rina kini beralih ke Hana. Ia menerima amplop itu dengan tangan yang sedikit gemetar, merasakan berat dokumen di dalamnya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen penting yang dicetak di atas kertas berlogo perusahaan dan sebuah kartu nama dengan desain yang elegan. Hana menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya, dan berdiri dari kursinya. "Maaf, semuanya. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin saya sampaikan," kata Hana dengan suara lantang dan jelas, memecah keheningan yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Ia menatap Ibu Ratna dan Fendi secara bergantian. Sorot matanya penuh dengan tekad dan sedikit kemarahan yang tertahan. "Selama ini, ada sebuah rahasia besar yang saya simpan. Sebuah rahasia yang mungkin akan mengubah pandangan kalian semua tentang siapa saya sebenarnya." Dengan gerakan mantap, Hana membuka dokumen di tangannya dan membacanya dengan suara lantang yang memenuhi seluruh ruang makan. Itu adalah akta pendirian perusahaan PT Inovasi Digital, dengan nama Hana Wijaya tertera jelas sebagai pemilik tunggal dan CEO perusahaan tersebut. Setelah selesai membacakan dokumen penting itu, ia mengangkat kartu namanya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihatnya dengan jelas. "Saya adalah Hana Wijaya, CEO PT Inovasi Digital, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan telah memiliki ratusan karyawan." Dan ya, Hana mengalihkan pandangannya ke arah Fendi dengan tatapan yang sulit diartikan. "PT Inovasi Digital adalah perusahaan tempat Fendi, suami saya, bekerja sebagai seorang manajer pemasaran." Keheningan yang lebih dalam dan lebih mencekam kembali menyelimuti ruangan. Ekspresi wajah Ibu Ratna berubah drastis dalam sekejap. Dari senyum sumringah menjadi pucat pasi dengan mata membulat tidak percaya. Fendi tampak benar-benar terkejut. Rahangnya sedikit terbuka, dan gelas anggur di tangannya hampir terjatuh. Keluarga Wijaya pun tampak bingung dan terkejut dengan pengakuan Hana yang tiba-tiba dan tak terduga ini. Suasana yang tadinya hangat dan penuh nostalgia kini berubah menjadi tegang dan penuh kejutan. Inilah saatnya. Inilah klimaks dari kesabaran dan kepedihan hati Hana selama ini. Kebenaran akhirnya terungkap, dan Hana hanya bisa menunggu reaksi dari orang-orang yang selama ini telah meremehkannya dan membuatnya merasa tidak berharga. Malam ini pasti akan menjadi malam yang tak terlupakan bagi mereka semua. Keheningan yang tiba-tiba menyelimuti ruang makan keluarga Wijaya terasa begitu mencekam, menggantung di udara seperti kabut tebal yang membungkam semua suara. Sendok garpu yang tadinya beradu dengan piring kini membeku di udara. Semua mata tertuju pada Hana, menanti kelanjutan dari pengumuman yang baru saja mengguncang fondasi malam itu. Ibu Ratna, yang duduk di samping Nyonya Rina sambil tersenyum mengenang masa lalu Fendi dan Keisha, adalah orang pertama yang menunjukkan reaksi fisik. Tubuhnya yang tadi tegak dan penuh semangat tiba-tiba terlihat limbung. Tangannya yang sejak tadi menggenggam erat peralatan makan kini bergetar hebat, seolah baru saja menyadari gempa bumi kecil telah terjadi di sekitarnya. Wajahnya yang tadi berseri-seri dan penuh nostalgia kini pucat pasi. Bibirnya bergerak-gerak tanpa mengeluarkan suara yang jelas, seperti ikan yang terdampar di daratan. "Fendi,
yang berdiri beberapa langkah dari ibunya sambil memegang gelas anggur merah, tampak membeku di tempatnya. Gelas di tangannya sedikit miring, menyebabkan beberapa tetes anggur berwarna gelap menetes tanpa terasa ke atas karpet Persia yang indah di bawahnya. Matanya terpaku pada Hana, memancarkan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja menerima pukulan telak dan belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Tuan Budi dan Nyonya Rina, orang tua Keisha, saling bertukar pandang dengan ekspresi kebingungan yang kentara. Mereka tidak menyangka bahwa wanita muda yang selama ini mereka anggap sebagai istri biasa dari mantan kekasih putri mereka ternyata menyimpan rahasia sebesar ini. Ada rasa canggung dan penasaran yang terpancar dari tatapan mereka. Para kerabat lain yang hadir pun hanya bisa menatap Hana dengan mulut sedikit terbuka, mencoba mencerna informasi yang baru saja mereka dengar. Hana berdiri tegak di tempatnya. Sorot matanya yang tajam menyapu satu persatu wajah yang ada di sekeliling meja makan. Ia bisa melihat dengan jelas keterkejutan yang belum sepenuhnya tersadar, kebingungan yang mencari jawaban, dan bahkan rasa malu yang mulai merayapi beberapa wajah. Ia membiarkan keheningan yang penuh kejutan itu berkuasa sejenak, memberikan waktu bagi semua orang untuk mencerna kenyataan yang baru saja ia ungkapkan. Beberapa saat kemudian, Ibu Ratna akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meskipun terdengar lemah dan terbata-bata. Hana, apa yang kamu katakan ini? Rasanya seperti mimpi, tidak mungkin." Hana mengalihkan pandangannya sepenuhnya kepada mertuanya, menatapnya dengan tatapan dingin namun mengandung kesedihan yang mendalam. "Ini bukan mimpi, Ibu. Ini adalah kenyataan yang selama ini saya sembunyikan. Saya adalah Hana Wijaya, pemilik tunggal dan CEO dari PT Inovasi Digital. Saya membangun perusahaan ini dari nol, dengan keringat dan kerja keras saya sendiri." Ibu Ratna menggeleng-gelengkan kepalanya dengan gerakan lemah. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang terkejut. Tapi Fendi, dia tidak pernah sekalipun menyebutkan hal ini padaku, bagaimana mungkin?" Fendi akhirnya tersadar dari keterkejutannya yang melumpuhkan. Ia menatap ibunya dengan wajah yang penuh penyesalan dan rasa bersalah. "Maafkan aku, Ibu. Aku memang tidak pernah memberitahumu. Hana memintaku untuk merahasiakannya." "Bagaimana mungkin kamu tidak tahu, Fendi?" tanya Ibu Ratna dengan nada suara yang mulai meninggi, diwarnai oleh kepanikan dan kekecewaan. "Kamu bekerja di sana setiap hari. Kamu seorang manajer pemasaran di perusahaan itu. Bagaimana bisa kamu tidak tahu siapa pemiliknya?" "Hana selalu merahasiakan identitasnya di kantor, Bu. Ia tidak pernah menggunakan nama belakangnya di lingkungan kerja. Ia ingin dinilai berdasarkan kemampuannya, bukan karena status pernikahannya. Ia ingin dihargai sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai istri seorang manajer," jawab Fendi lirih, berusaha menjelaskan situasi yang rumit ini sambil menatap Hana dengan rasa bersalah yang semakin besar. Tiba-tiba, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Tanpa peringatan, Ibu Ratna tersungkur dari kursinya. Lututnya membentur lantai marmer dengan bunyi yang cukup keras hingga memecah keheningan yang tegang. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan wajahnya dan mulai terisak hebat. Tubuhnya bergetar tak terkendali, dan tangisnya terdengar begitu menyayat hati. "Hana, maafkan Ibu. Maafkan semua perkataan Ibu yang menyakitkan selama ini. Ibu tidak tahu. Ibu benar-benar tidak tahu apa-apa tentangmu," ucap Ibu Ratna di sela-sela tangisnya yang terseduh-seduh. "Ibu malu. Ibu sudah begitu buta. Ibu sudah merendahkanmu. Ibu sudah terus-menerus membanding-bandingkanmu dengan orang lain, padahal kamu..." Hana terkejut bukan main melihat reaksi drastis mertuanya. Ia tidak pernah menyangka bahwa pengakuannya akan membuat Ibu Ratna sampai berlutut di hadapannya.
Rasa marah dan sakit hati yang selama ini ia pendam di dalam hatinya tiba-tiba mereda, digantikan oleh rasa iba dan kebingungan yang mendalam. Fendi segera menghampiri ibunya yang masih terisak di lantai dan mencoba membantunya untuk berdiri. "Ibu, jangan begini. Ini tidak baik untuk kesehatan ibu." Namun, Ibu Ratna menepis tangan Fendi dengan lemah. Ia tetap berlutut di lantai, menatap Hana dengan air mata yang terus mengalir deras di pipinya yang keriput. "Hana, tolong maafkan ibu. Ibu sudah dibutakan oleh masa lalu. Ibu hanya melihat hubungan Fendi dan Keisha. Ibu tidak melihat betapa hebatnya kamu, betapa kuatnya kamu." Suasana di ruang makan yang mewah itu menjadi sangat emosional dan tidak nyaman. Keluarga Wijaya hanya bisa menyaksikan pemandangan yang mengharukan dan memalukan ini dengan wajah terkejut dan serba salah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa atau mengatakan apa untuk meredakan situasi yang tegang ini. Hana menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya yang juga terguncang oleh reaksi Ibu Ratna. Ia menghampiri mertuanya yang masih berlutut dan berjongkok di hadapannya. "Ibu, bangunlah. Saya mengerti ibu terkejut dengan apa yang baru saja saya katakan. Tapi ini bukan saatnya untuk merendahkan diri seperti ini." "Tidak, Hana. Ibu pantas mendapatkan hukuman ini. Ibu sudah bersalah besar padamu. Ibu sudah menyakiti hatimu berkali-kali dengan kata-kata ibu yang pedas." Jawab Ibu Ratna dengan suara tercekat oleh isak tangis. "Ibu memang sering menyakiti hati saya dengan perbandingan-perbandingan yang tidak adil. Tapi saya tidak pernah berniat untuk mempermalukan ibu di depan orang lain seperti ini," kata Hana dengan nada lembut namun penuh ketulusan, mencoba membantu Ibu Ratna untuk berdiri. Dengan bantuan Fendi yang kini tampak sangat khawatir, Ibu Ratna akhirnya berhasil berdiri, meskipun tubuhnya masih bergetar hebat dan air mata terus membasahi wajahnya. Ia menatap Hana dengan tatapan penuh penyesalan dan rasa malu yang mendalam. "Hana, sekali lagi, maafkan ibu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu benar-benar menyesal telah memperlakukanmu dengan buruk selama ini," ucap Ibu Ratna dengan suara lirih dan penuh penyesalan. Hana mengangguk pelan, mencoba menerima permintaan maaf yang tampak tulus itu. "Saya menghargai permintaan maaf ibu. Tapi ini tidak akan mengubah semua luka yang telah saya rasakan begitu saja. Saya butuh waktu untuk mencerna semua ini." Fendi menatap Hana dengan tatapan penuh harap dan penyesalan yang mendalam. "Hana, maafkan aku juga. Aku tahu aku salah karena tidak pernah membela kamu di depan ibuku. Aku terlalu takut untuk menghadapi ibuku dan kehilangan kedamaian di rumah." Hana mengalihkan pandangannya ke Fendi. Sorot matanya sulit dibaca. "Aku butuh waktu untuk memproses semua ini, Fendi. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya tentang kita." Suasana makan malam yang tadinya hangat dan penuh nostalgia kini berubah menjadi dingin dan penuh ketegangan yang tak tertahankan. Keluarga Wijaya tampak sangat tidak nyaman dengan situasi yang sedang terjadi. Tuan Budi, sebagai tuan rumah, akhirnya angkat bicara dengan nada canggung. "Mungkin, sebaiknya kita tunda dulu acara makan malam ini. Sepertinya ada hal-hal penting yang perlu kalian bicarakan secara pribadi dan tenang." Ibu Ratna mengangguk setuju dengan usulan Tuan Budi. Air matanya masih belum berhenti mengalir, dan ia tampak sangat terpukul dengan kejadian ini. Fendi hanya bisa menatap Hana dengan wajah penuh penyesalan dan kekhawatiran akan masa depan pernikahannya. Hana mengangguk setuju dengan usulan Tuan Budi. Ia merasa tidak mungkin melanjutkan acara makan malam ini setelah semua kejutan dan emosi yang baru saja terjadi. "Terima kasih banyak atas undangannya, Tuan dan Nyonya Wijaya. Maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin kami timbulkan," kata Hana dengan sopan kepada orang tua Keisha, berusaha menjaga martabatnya meskipun hatinya masih bergejolak. Kemudian, ia menatap Fendi dengan tatapan yang dingin namun lelah. "Ayo kita pulang, Fendi." Fendi mengangguk lemah,
Mengikuti langkah Hana keluar dari rumah mewah keluarga Wijaya, meninggalkan Ibu Ratna yang masih terisak di ruang tamu, dikelilingi oleh keluarga Keisha yang tampak bingung dan serba salah. Malam yang seharusnya menjadi ajang silaturahmi dan nostalgia justru berakhir dengan kejutan yang mengguncang, air mata penyesalan, dan pertanyaan besar tentang masa depan rumah tangga Hana dan Fendi. Rahasia Hana akhirnya terungkap, dan dampaknya baru saja dimulai, meninggalkan luka dan kebingungan di hati semua orang yang hadir. Suasana di dalam mobil selama perjalanan pulang terasa begitu dingin dan tegang, seolah-olah udara di sekitar mereka membeku. Fendi duduk di samping Hana, sesekali melirik istrinya dengan tatapan yang syarat akan penyesalan, kekhawatiran, dan harapan yang bercampur aduk. Namun, Hana hanya memandang lurus ke depan melalui kaca depan mobil. Tatapannya kosong dan pikirannya berkecamuk seperti ombak yang saling bertabrakan di lautan hatinya. Di benaknya, rekaman semua hinaan halus dan perbandingan menyakitkan yang selama ini ia telan mentah-mentah kembali terputar tanpa henti. Ia juga tidak bisa melupakan reaksi dramatis Ibu Ratna, adegan berlutut dan tangisan histeris yang sama sekali tidak ia duga. Ada secercah rasa iba yang mencoba menembus benteng kekecewaan di hatinya, bercampur dengan sedikit rasa puas karena kebenaran yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terungkap. Namun, di atas semua itu, Hana merasa kelelahan yang luar biasa. Lelah karena harus terus-menerus membuktikan nilai dirinya, lelah karena harus menyembunyikan sebagian besar identitasnya, dan yang paling menyakitkan, lelah karena pernikahan yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan berbagi kasih justru terasa seperti medan pertempuran yang tak berkesudahan. Fendi akhirnya memberanikan diri memecah keheningan yang menyesakkan itu saat mobil mereka berhenti tepat di depan gerbang rumah. "Hana, bisakah kita bicara sebentar?" Suaranya terdengar lirih dan penuh harap. Hana menghela napas panjang sebelum menjawab. Tatapannya masih terpaku pada rumah yang tampak gelap dan sunyi. "Aku sangat lelah, Fendi. Aku tidak punya tenaga untuk berbicara sekarang. Tapi ini penting sekali, Hana. Ini tentang ibuku, tentang kita, tentang semua yang baru saja terjadi," desak Fendi dengan nada yang semakin cemas. Ia meraih tangan Hana, namun Hana menarik tangannya perlahan, tanpa menatapnya. "Besok saja. Aku hanya ingin istirahat dan sendiri," jawab Hana singkat, lalu membuka pintu mobil dan berjalan cepat menuju pintu rumah, meninggalkan Fendi yang hanya bisa mengikutinya dalam diam dan kebingungan. Sesampainya di dalam rumah, Hana langsung menuju kamar tidur mereka, menutup pintu dengan perlahan namun menguncinya dari dalam. Ia merebahkan tubuhnya yang terasa remuk di atas ranjang, membiarkan air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah tanpa bisa ia kendalikan lagi. Semua emosi yang ia pendam selama bertahun-tahun, rasa sakit hati, kekecewaan, amarah, dan kelelahan, akhirnya mencari jalan keluar melalui air mata yang membasahi bantalnya. Ia menangis terisak-isak, bukan hanya karena perlakuan Ibu Ratna, tetapi juga karena sikap Fendi yang selama ini seolah tidak melihat penderitaannya. Fendi mengetuk pintu kamar beberapa kali, memanggil namanya dengan nada lirih dan penuh kekhawatiran, namun Hana tidak menjawab. Ia membutuhkan ruang dan waktu untuk sendiri, untuk menenangkan badai emosi yang sedang berkecamuk di dalam dirinya dan mencoba memproses semua kejadian yang baru saja terjadi. Ia ingin menjauh sejenak dari Fendi dan bayang-bayang ibunya, mencari ketenangan di tengah kekacauan hatinya. Malam itu, Hana tidak bisa memejamkan mata dengan tenang. Pikirannya terus berputar seperti karusel yang tak berujung, mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan konsekuensi dari tindakannya. Apakah Ibu Ratna benar-benar menyesali semua perbuatannya? Ataukah itu hanya reaksi sesaat karena terkejut? Apakah Fendi akan benar-benar berubah setelah mengetahui kebenaran tentang dirinya? Ataukah ia akan kembali terpengaruh oleh ibunya? Dan pertanyaan yang paling menghantuinya adalah, apakah pernikahan mereka yang sudah rapuh ini masih bisa diselamatkan setelah semua luka yang terlanjur menganga?
Keesokan paginya, Hana terbangun dengan mata yang terasa perih dan sembab, serta kepala yang terasa berat seperti dipenuhi oleh batu. Dengan langkah gontai, ia keluar dari kamar dan mendapati Fendi sedang duduk sendirian di meja makan, menunggunya dengan wajah yang cemas dan penuh harap. Ibu Ratna tidak terlihat dimanapun. "Selamat pagi," sapa Fendi pelan. Suaranya serak dan matanya menunjukkan kurang tidur. Hana hanya mengangguk singkat sebagai jawaban, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia duduk di meja makan yang terasa dingin dan menuangkan kopi hitam pekat untuk dirinya sendiri, mencari sedikit kehangatan dan kekuatan untuk menghadapi hari yang pasti akan penuh dengan percakapan sulit. "Ibu sudah pergi pagi-pagi sekali," kata Fendi, mencoba memecah keheningan yang canggung. Ia bilang ingin menenangkan diri dan merenungkan semua yang terjadi semalam. Hana hanya diam, menyesap kopinya perlahan, membiarkan keheningan kembali memenuhi ruangan. Ia tidak tahu harus mengatakan apa atau bagaimana memulai percakapan yang pasti akan menyakitkan ini. "Hana, aku benar-benar minta maaf dari lubuk hatiku yang paling dalam atas semua yang telah terjadi. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar karena tidak pernah membela kamu di depan ibuku. Aku terlalu takut pada ibuku dan aku buta terhadap betapa sakitnya kamu selama ini," lanjut Fendi dengan nada suara yang penuh penyesalan dan ketulusan. Hana akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Fendi dengan tatapan yang dingin namun penuh pertanyaan. "Kenapa, Fendi? Kenapa selama ini kamu tidak pernah benar-benar tertarik dengan kehidupanku di luar rumah ini? Kenapa kamu tidak pernah bertanya tentang pekerjaanku, tentang apa yang aku lakukan setiap hari?" Fendi terdiam, menundukkan kepalanya, tidak mampu menjawab pertanyaan Hana. Ia menyadari betapa egois dan tidak pedulinya ia selama ini. Ia terlalu fokus pada dunianya sendiri, pada pekerjaannya dan ibunya, hingga ia mengabaikan kehidupan dan perasaan istrinya. Aku minta maaf, Hana. Aku benar-benar bodoh dan tidak peka. Aku tidak pernah benar-benar melihatmu sebagai dirimu sendiri," kata Fendi akhirnya, suaranya hampir berbisik. "Sekarang kamu tahu yang sebenarnya, Fendi. Sekarang kamu tahu bahwa istrimu ini bukan hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang bisa kamu banding-bandingkan dengan mantan kekasihmu sesuka hatimu," kata Hana dengan nada dingin dan sedikit sinis, menyiratkan kekecewaan yang mendalam. "Aku tahu, Hana, dan aku sangat menyesal. Aku berjanji padamu, aku akan berubah. Aku akan berusaha menjadi suami yang lebih baik. Aku akan lebih menghargaimu dan semua pencapaianmu. Aku akan selalu ada di sisimu, dan aku akan menghadapi ibuku jika ia masih bersikap tidak baik padamu," janji Fendi dengan sungguh-sungguh, tatapannya penuh harap agar Hana bisa mempercayainya. Hana menatap Fendi dengan tatapan menyelidik, mencoba membaca ketulusan di matanya. Ia ingin percaya pada kata-kata suaminya, namun luka di hatinya masih terlalu segar dan dalam untuk bisa sembuh dalam semalam. "Aku butuh waktu untuk melihat apakah kamu benar-benar berubah, Fendi. Aku tidak bisa langsung melupakan semua yang telah terjadi dan semua rasa sakit yang telah aku rasakan," jawab Hana akhirnya, suaranya datar namun tegas. "Aku mengerti, Hana. Aku akan menunggu selama yang kamu butuhkan. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu dan membuktikan bahwa aku pantas menjadi suamimu," kata Fendi dengan nada penuh harap dan tekad yang baru. Keheningan kembali menyelimuti mereka, namun kali ini terasa sedikit berbeda. Ada harapan samar yang mulai tumbuh di tengah ketidakpastian. Pertanyaan tentang masa depan pernikahan mereka masih menggantung di udara, belum terjawab, namun setidaknya kebenaran yang selama ini tersembunyi telah terungkap. Dan Hana berharap, meskipun dengan hati yang masih terluka, bahwa kebenaran ini akan menjadi awal dari perubahan yang lebih baik dalam hubungan mereka, meskipun ia belum yakin ke arah mana perubahan itu akan membawa mereka pada akhirnya.
Hari-hari setelah malam penuh kejutan di rumah keluarga Wijaya berlalu dengan suasana yang lebih hening dan penuh pertimbangan di rumah Hana dan Fendi. Ibu Ratna belum kembali dari menenangkan diri. Sebuah istilah yang Fendi gunakan untuk menggambarkan kepergian ibunya yang tiba-tiba. Fendi tampak lebih gelisah dari biasanya. Seringkali menelepon ibunya dan hanya menjawab singkat pertanyaan Hana tentang kondisi ibunya. Hana sendiri tidak terlalu memaksakan diri untuk bertanya lebih lanjut. Dalam benaknya, justru Ibu Ratnalah yang seharusnya lebih introspeksi dan memahami luka yang telah ia torehkan di hati Hana selama ini. Fendi menunjukkan upaya yang kentara untuk berubah. Ia mulai bertanya tentang hari Hana di kantor, mendengarkan dengan seksama saat Hana bercerita tentang tantangan proyek atau keberhasilan timnya. Ia bahkan menawarkan bantuan kecil jika Hana terpaksa membawa pekerjaan ke rumah, meskipun ia tidak benar-benar memahami detailnya. Perbandingan dengan Keisha lenyap dari percakapan mereka, seolah nama itu kini menjadi tabu di rumah mereka. Namun, bagi Hana, semua perhatian baru ini terasa canggung dan dipaksakan. Ia merasa Fendi melakukan ini lebih karena rasa bersalah dan keinginan untuk memperbaiki kesalahannya, bukan karena perubahan hati yang tulus. Ia masih menyimpan jarak emosional, membutuhkan waktu untuk memproses semua yang terjadi dan mengamati apakah perubahan Fendi ini akan bertahan seiring berjalannya waktu. Suatu malam, saat mereka sedang menikmati makan malam dalam keheningan yang tidak lagi dipenuhi ketegangan permusuhan namun lebih kepada suasana introspeksi, Fendi tiba-tiba membuka percakapan tentang masa lalunya dengan nada hati-hati. "Hana, tentang Keisha, ada beberapa hal yang menurutku perlu kamu ketahui," kata Fendi, meletakkan sendok garpunya dan menatap Hana dengan ekspresi serius. Hana mengangkat alisnya sedikit, menatap Fendi dengan tatapan menunggu dan penuh kewaspadaan. Ia tidak yakin kemana arah pembicaraan ini akan menuju. "Hubunganku dengan Keisha dulu memang terlihat dan sempurna di mata ibuku. Tapi kenyataannya, banyak sekali ketidakcocokan dan masalah yang kami hadapi. Kami sering bertengkar karena hal-hal kecil, dan aku sering merasa terkekang oleh ekspektasinya dan juga oleh campur tangan ibuku yang terlalu besar. Ibuku selalu memujinya setinggi langit, tapi aku sendiri sering merasa ada sesuatu yang hilang, ada kekosongan yang tidak bisa kujelaskan," lanjut Fendi, mencoba memberikan perspektif yang berbeda tentang masa lalunya yang selama ini diagung-agungkan oleh ibunya. Hana mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela sepatah kata pun. Ini adalah pertama kalinya Fendi berbicara sejujur ini tentang hubungannya dengan Keisha dari sudut pandang pribadinya, tanpa dipengaruhi oleh pandangan ibunya. Ia menangkap nada penyesalan dan kejujuran dalam suara Fendi. "Salah satu alasan mengapa aku dulu begitu tertarik padamu adalah karena kamu sangat berbeda dari Keisha. Hana, kamu mandiri, kuat, dan kamu tidak pernah berusaha untuk menjadi orang lain demi menyenangkan orang lain. Kamu selalu menjadi dirimu sendiri, dan itu adalah sesuatu yang sangat aku kagumi. Tapi, aku terlalu bodoh dan dibutakan oleh ibuku tentang Keisha hingga aku tidak pernah cukup menghargai semua itu dan malah ikut terjebak dalam perbandingan yang tidak adil," sesal Fendi, menatap Hana dengan mata yang penuh penyesalan. Hana menghela napas pelan, merasakan sedikit kehangatan menyentuh hatinya mendengar pengakuan jujur Fendi. "Terima kasih sudah mengatakan yang sebenarnya, Fendi. Mungkin jika kamu mengatakan ini sejak dulu, banyak kesalahpahaman yang bisa dihindari. Tapi semua itu sudah berlalu. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita membangun masa depan kita bersama, jika memang masih ada kita di masa depan itu. Aku tahu, Hana, dan aku sangat ingin membangun masa depan itu bersamamu. Aku ingin menjadi suami yang pantas untukmu, seseorang yang bisa menghargai semua yang kamu lakukan dan semua yang kamu raih," jawab Fendi dengan sungguh-sungguh, menggenggam tangan Hana di atas meja. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratna akhirnya kembali ke rumah.
Kedatangannya disambut dengan suasana canggung dan penuh kehati-hatian. Ibu Ratna tampak lebih pendiam dari biasanya dan berusaha menghindari kontak mata dengan Hana. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya, dan interaksinya dengan Hana terbatas pada sapaan singkat dan formal. Suatu sore, saat Hana sedang fokus bekerja di ruang kerjanya, mengetik laporan penting untuk presentasi besok, Ibu Ratna mengetuk pintu dengan ragu-ragu. "Hana, bisakah ibu bicara sebentar?" tanya Ibu Ratna dengan suara pelan dan tidak bersemangat. Hana menghela napas dalam-dalam, menghentikan pekerjaannya, dan mempersilakan ibunya masuk. Ibu Ratna duduk di kursi di depan meja kerja Hana dengan canggung. Tangannya saling meremas di pangkuannya, menunjukkan kegelisahan yang mendalam. "Hana, ibu. Ibu minta maaf sekali lagi dari lubuk hati ibu yang paling dalam atas semua perkataan dan perlakuan ibu selama ini. Ibu benar-benar menyesal telah menilai kamu hanya dari sudut pandang masa lalu Fendi dan membanding-bandingkanmu dengan Keisha. Kamu adalah wanita yang luar biasa, Hana. Kamu kuat, mandiri, dan sangat sukses. Ibu sangat malu dengan semua yang telah ibu lakukan," ucap Ibu Ratna dengan suara bergetar dan air mata yang kembali menggenang di pelupuk matanya. Hana menatap Ibu Ratna dengan tatapan yang lebih lembut dari sebelumnya. Ia bisa melihat ketulusan dan penyesalan yang mendalam di mata mertuanya yang tampak lebih tua dan rapuh dari biasanya. "Terima kasih, Bu. Saya menghargai permintaan maaf Ibu. Tapi jujur, semua luka yang telah Ibu torehkan tidak akan mudah untuk dilupakan begitu saja. Saya membutuhkan waktu untuk menyembuhkan diri," jawab Hana dengan nada pelan namun tegas. "Ibu mengerti, Nak. Ibu tidak mengharapkan kamu langsung memaafkan Ibu. Ibu tahu Ibu telah menyakiti hatimu dengan sangat dalam. Ibu hanya ingin kamu tahu bahwa Ibu benar-benar menyesal dan Ibu akan berusaha sekuat tenaga untuk berubah menjadi ibu mertua yang lebih baik. Ibu ingin hubungan kita menjadi lebih baik. Hana, Ibu ingin kamu merasa diterima dan dihargai di rumah ini," kata Ibu Ratna dengan sungguh-sungguh, menatap Hana dengan harapan yang tulus. Hana mengangguk pelan, memberikan sedikit celah harapan dalam hatinya. "Saya juga berharap begitu, Bu. Saya berharap kita bisa membangun hubungan yang lebih baik di masa depan." Meskipun permintaan maaf telah terucap dan harapan untuk perubahan mulai tumbuh, suasana di rumah masih terasa rapuh dan penuh kehati-hatian. Hana dan Fendi masih menjaga jarak emosional, meskipun Fendi terus berusaha menunjukkan perubahan dalam sikap dan perilakunya. Hana masih belum sepenuhnya percaya pada ketulusan perubahan Fendi, dan luka akibat perlakuan Ibu Ratna selama ini masih terasa perih di hatinya. Namun, setidaknya, pintu komunikasi sudah mulai terbuka, dan ada keinginan dari kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan yang retak ini. Janji perubahan telah diucapkan, dan kini, waktu akan menjadi hakim yang adil untuk menguji apakah janji-janji itu akan ditepati dan apakah hubungan mereka bisa benar-benar pulih dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hana berharap, kejujuran, keterbukaan, dan saling menghargai akan menjadi fondasi baru bagi hubungan mereka, meskipun ia belum tahu pasti kemana arah hubungan itu akan berlabuh pada akhirnya. Minggu-minggu setelah malam penuh kejutan dan air mata di rumah keluarga Wijaya terasa seperti babak baru yang ditulis dengan tinta harapan yang samar. Suasana di rumah Hana dan Fendi perlahan mulai mencair, meskipun jejak-jejak ketegangan yang membekas masih terasa sesekali, terutama saat topik masa lalu atau Ibu Ratna menjadi bahasan. Ibu Ratna menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki hubungannya dengan Hana. Ia mulai menunjukkan minat yang tulus pada pekerjaan Hana, bertanya dengan antusias tentang proyek-proyek yang sedang dikerjakan Hana di PT Inovasi Digital, dan bahkan memuji ide-ide brilian serta pencapaian Hana di kantor. Ia juga sepenuhnya menghentikan segala bentuk perbandingan Hana dengan Keisha. Nama mantan kekasih Fendi itu seolah telah dihapus dari setiap percakapan dan kenangan yang ia bagikan.
Ibu Ratna bahkan mulai meminta saran Hana dalam hal dekorasi rumah atau pilihan hadiah untuk kerabat, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Fendi pun tidak kalah gigih dalam usahanya untuk menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia menjadi lebih perhatian dan peka terhadap kebutuhan Hana, tidak hanya dalam hal pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ia lebih sering menghabiskan waktu bersama Hana di rumah, mendengarkan keluh kesahnya, dan berusaha memberikan dukungan moral. Fendi juga beberapa kali terlihat berbicara serius dengan Ibu Ratna di ruang kerjanya, dan Hana bisa merasakan bahwa Fendi sedang berusaha untuk menengahi dan menjelaskan sudut pandangnya serta sudut pandang Hana kepada ibunya dengan lebih dewasa dan bijaksana. Namun, di balik semua upaya perbaikan yang tampak tulus itu, Hana masih menyimpan keraguan yang mendalam di lubuk hatinya. Perubahan ini terasa terlalu tiba-tiba dan terkesan dipaksakan, seolah-olah Fendi dan Ibu Ratna sedang berusaha keras untuk memenangkan hatinya kembali. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah perubahan ini akan bertahan lama, ataukah hanya sekadar upaya sesaat untuk meredakan situasi yang tidak nyaman? Luka di hatinya masih belum sepenuhnya sembuh, dan ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk benar-benar mempercayai ketulusan perubahan mereka. Ia ingin melihat bukti nyata dan konsistensi sebelum ia bisa membuka hatinya sepenuhnya lagi. Suatu sore yang cerah, Fendi mengajak Hana makan malam di luar. Bukan di restoran mewah dengan suasana formal seperti biasanya, melainkan di sebuah restoran Italia sederhana dengan taman belakang yang asri dan pencahayaan temaram yang menciptakan suasana hangat dan intim. Aku ingin kita punya waktu berdua, Hana. Benar-benar berdua, tanpa gangguan dari siapapun. Aku ingin kita bisa berbicara dari hati ke hati, kata Fendi lembut saat mereka duduk di meja sudut dengan lilin yang menyala di tengahnya. Selama makan malam yang tenang dan santai itu, Fendi membuka diri tentang perasaannya setelah mengetahui kebenaran tentang Hana. Ia mengakui betapa bodoh dan tidak pekanya ia selama ini karena tidak pernah benar-benar melihat Hana sebagai individu yang utuh dengan segala pencapaian dan potensinya. Ia juga mengungkapkan kekagumannya yang tulus pada Hana yang berhasil membangun bisnis sukses dari nol dengan kerja keras dan visinya sendiri. Aku sangat bangga padamu, Hana. Kamu adalah wanita yang luar biasa kuat, cerdas, dan mandiri. Aku sangat menyesal karena selama ini aku terlalu dibutakan oleh ibuku tentang Keisha hingga aku tidak pernah benar-benar menyadari betapa hebatnya kamu, kata Fendi dengan nada tulus dan penuh penyesalan. Ia menggenggam tangan Hana di atas meja, tatapannya penuh harap. Hana mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diucapkan Fendi. Kali ini, kata-kata suaminya terdengar lebih tulus dan berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ada sesuatu yang berbeda dalam nada suaranya. Tidak lagi hanya sekadar permintaan maaf yang klise, tetapi juga pengakuan yang mendalam dan kekaguman yang tulus. Terima kasih, Fendi, jawab Hana pelan, merasakan kehangatan menjalari hatinya mendengar pengakuan suaminya. Aku menghargai kejujuranmu dan kata-kata yang kamu ucapkan. Tapi membangun kembali kepercayaan yang telah hancur itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Aku membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memproses semua yang telah terjadi dan untuk melihat apakah kamu benar-benar memahami kesalahanmu dan apakah perubahan ini akan bertahan dalam jangka panjang. Aku mengerti sepenuhnya, Hana. Aku akan bersabar dan aku akan berusaha setiap hari untuk membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan kesempatan kedua darimu. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu dan menunjukkan bahwa aku bisa menjadi suami yang lebih baik, jawab Fendi dengan tekad yang kuat, menggenggam erat tangan Hana. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratna mengajak Hana pergi berbelanja berdua. Awalnya, Hana merasa canggung dan tidak yakin harus bersikap seperti apa. Namun ia akhirnya menerima ajakan mertuanya. Selama berbelanja di pusat perbelanjaan yang ramai, Ibu Ratna tidak lagi membahas tentang Keisha atau membandingkan selera Hana dengan mantannya itu.
Ia justru meminta pendapat Hana tentang model pakaian yang sedang ia lihat, warna yang cocok untuknya, dan bahkan memuji selera Hana dalam memilih barang dan memberikan saran. Saat mereka sedang menikmati secangkir kopi dan kue di sebuah kafe yang tenang setelah lelah berbelanja, Ibu Ratna kembali meminta maaf kepada Hana dengan nada yang lebih tulus dan emosional. "Nak, Ibu benar-benar berharap suatu hari nanti kamu bisa memaafkan Ibu dari lubuk hatimu yang paling dalam. Ibu tahu Ibu telah banyak menyakiti hatimu dengan kata-kata dan perlakuan Ibu yang tidak pantas. Ibu akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi ibu mertua yang baik untukmu, seseorang yang bisa kamu andalkan dan hormati. Ibu sangat ingin kita bisa menjadi keluarga yang sebenarnya, bukan hanya sekadar hubungan formalitas," kata Ibu Ratna dengan tulus. Air mata terlihat berkaca-kaca di matanya. Hana menatap Ibu Ratna dengan tatapan yang lebih lembut dan penuh pengertian. Ia bisa melihat penyesalan yang mendalam dan keinginan yang tulus untuk berubah di mata mertuanya yang tampak lebih rapuh dari biasanya. Hatinya sedikit melunak melihat kerendahan hati Ibu Ratna. "Saya menghargai usaha Ibu untuk memperbaiki hubungan ini. Saya juga berharap kita bisa menjadi keluarga yang lebih baik di masa depan, Bu," jawab Hana dengan nada yang lebih lembut dan penuh harapan. Langkah-langkah kecil perbaikan dalam hubungan mereka mulai terlihat jelas. Namun, keraguan di hati Hana masih belum sepenuhnya hilang. Ia masih berhati-hati dan tidak ingin terlalu cepat percaya pada perubahan yang terjadi. Ia ingin melihat konsistensi dalam tindakan Fendi dan Ibu Ratna, memastikan bahwa semua ini bukan hanya sekadar sandiwara untuk sementara waktu. Meskipun demikian, Hana mulai merasakan secercah harapan yang lebih besar. Mungkin, dengan berjalannya waktu, ketulusan, dan kesabaran, luka di hatinya bisa perlahan sembuh dan hubungan mereka bisa dibangun kembali di atas fondasi yang lebih kuat. Fondasi yang didasari oleh saling menghargai, memahami, dan menerima satu sama lain apa adanya. Perjalanan menuju pemulihan masih panjang dan penuh tantangan, namun setidaknya, mereka telah mengambil langkah awal yang penting. Beberapa bulan setelah malam yang penuh kejutan dan pengakuan itu, kehidupan rumah tangga Hana dan Fendi menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Fendi benar-benar memegang teguh janjinya untuk menjadi suami yang lebih baik. Ia tidak pernah lagi melewatkan kesempatan untuk menunjukkan perhatian pada Hana, mulai dari hal-hal kecil seperti menanyakan kabarnya setiap hari hingga memberikan dukungan penuh pada setiap langkah karir Hana. Ia dengan bangga menghadiri acara-acara penting perusahaan Hana dan selalu siap mendengarkan cerita Hana tentang tantangan dan keberhasilan di kantor. Yang lebih melegakan bagi Hana, Fendi tidak pernah lagi membiarkan ibunya bersikap meremehkan atau membandingkannya dengan Keisha. Bahkan, beberapa kali Hana menyaksikan Fendi dengan tegas namun penuh hormat membela Hana di depan Ibu Ratna ketika mertuanya itu tanpa sadar kembali ke kebiasaan lamanya, mengingatkannya tentang betapa hebatnya Hana dan betapa ia sangat mencintai istrinya. Ibu Ratna pun menunjukkan perubahan yang semakin tulus dan mendalam dalam usahanya untuk memperbaiki hubungannya dengan Hana. Ia tidak lagi hanya sekadar meminta maaf, tetapi juga aktif mencari cara untuk membangun kedekatan dengan menantunya. Ia sering mengajak Hana menghabiskan waktu bersama di luar rutinitas rumah tangga, mencoba resep-resep baru di dapur sambil berbagi cerita, atau sekadar menonton film di ruang keluarga dengan suasana yang lebih santai dan akrab. Ibu Ratna bahkan mulai meminta saran Hana dalam hal-hal yang dulunya selalu ia putuskan sendiri, seperti memilih hadiah untuk kerabat atau mendekorasi ulang beberapa sudut rumah. Hana bisa merasakan adanya ketulusan dalam perubahan sikap Ibu Ratna, meskipun ia menyadari bahwa bekas luka masa lalu tidak akan hilang sepenuhnya dalam waktu singkat. Namun, ia menghargai upaya mertuanya dan mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Meskipun kemajuan dalam hubungan mereka terasa menggembirakan, Hana masih menyimpan sedikit keraguan di sudut hatinya. Ia masih belum sepenuhnya bisa melupakan semua perlakuan tidak adil yang pernah ia terima.
Ia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk benar-benar mempercayai bahwa perubahan Fendi dan Ibu Ratna adalah permanen dan bukan hanya sekadar respons sesaat terhadap pengungkapan identitasnya. Suatu malam yang tenang, saat Hana sedang fokus memeriksa laporan keuangan perusahaan di ruang kerjanya, ditemani oleh cahaya lembut lampu meja, Fendi masuk dengan langkah pelan dan wajah yang tampak sedikit tegang dan serius. "Hana, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kubicarakan denganmu," kata Fendi dengan nada suara yang lebih rendah dari biasanya. Hana menghentikan pekerjaannya, meletakkan penanya, dan menatap Fendi dengan tatapan bertanya, mencoba membaca ekspresi wajah suaminya. Ada kecemasan yang terpancar dari matanya. "Ini tentang pekerjaanku, maksudku, tentang statusku di PT Inovasi Digital," lanjut Fendi, menghela napas seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang berat. Kening Hana berkerut. "Ada apa, Fendi? Apakah ada masalah di kantor? Apakah kamu tidak bahagia dengan pekerjaanmu?" Fendi duduk di tepi meja kerja Hana, menatap istrinya dengan tatapan yang penuh pertimbangan. "Tidak ada masalah dengan pekerjaanku, Hana. Aku justru sangat menikmati tantangan dan tanggung jawab yang diberikan padaku. Tapi, aku sudah mengajukan surat pengunduran diri." Mata Hana membulat karena terkejut. "Mengundurkan diri? Kenapa, Fendi? Apa yang membuatmu mengambil keputusan ini? Apakah ada tawaran pekerjaan lain?" Fendi menggelengkan kepalanya perlahan. "Tidak ada tawaran pekerjaan lain saat ini. Aku merasa semakin tidak nyaman terus bekerja di perusahaanmu, Hana. Aku merasa seperti orang yang tidak mandiri, seolah-olah aku hanya memanfaatkan posisiku karena kamu adalah istriku dan pemilik perusahaan ini. Aku merasa orang-orang mungkin meremehkan kemampuanku dan berpikir aku mendapatkan posisi ini hanya karena koneksi." Hana terdiam sejenak, mencoba mencerna perkataan Fendi. Ia tidak menyangka suaminya akan mengambil keputusan sebesar ini, terutama di saat karirnya di perusahaan Hana sedang menanjak. "Tapi, Fendi, kamu bekerja dengan sangat baik di sana. Kamu memiliki ide-ide kreatif dan kamu berkontribusi besar pada kemajuan perusahaan. Kamu punya potensi besar untuk terus berkembang dan mencapai posisi yang lebih tinggi," kata Hana, mencoba memberikan sudut pandang yang berbeda. "Aku tahu, Hana. Aku menghargai penilaianmu. Tapi aku ingin membuktikan pada diriku sendiri, pada ibuku yang mungkin masih meragukan kemampuanku, dan yang terpenting, padamu, bahwa aku bisa meraih kesuksesan dengan usaha dan kemampuanku sendiri. Aku ingin membangun karierku dari nol, tanpa ada embel-embel, suami seorang CEO, yang mungkin akan selalu melekat padaku di PT Inovasi Digital," jawab Fendi dengan nada yang penuh tekad dan keyakinan. Hati Hana tersentuh mendengar pengakuan jujur dan tulus dari Fendi. Ia melihat kesungguhan yang kuat dalam diri suaminya untuk berubah menjadi pria yang lebih baik, bukan hanya dalam sikap tetapi juga dalam pencapaian pribadinya. "Aku sangat menghargai keputusanmu, Fendi. Ini pasti bukan keputusan yang mudah untuk diambil. Aku percaya sepenuhnya pada kemampuanmu dan aku yakin kamu akan berhasil meraih apapun yang kamu cita-citakan," kata Hana dengan tulus, memberikan dukungan penuh pada keputusan suaminya. "Terima kasih banyak, Hana. Mendengar dukunganmu sangat berarti bagiku. Aku tahu ini tidak akan mudah. Akan ada banyak tantangan di depanku. Tapi aku yakin aku bisa menghadapinya. Aku ingin kamu bangga padaku, bukan hanya sebagai pemilik perusahaan tempatku bekerja, tapi sebagai suamimu, sebagai pria yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri," ujar Fendi, meraih tangan Hana dengan lembut dan menggenggamnya erat. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratna datang menemui Hana di ruang kerjanya dengan raut wajah yang sedikit khawatir dan cemas. "Hana, Fendi bilang dia sudah mengundurkan diri dari perusahaanmu. Apa benar begitu, Nak?" tanya Ibu Ratna dengan nada suara yang penuh kekhawatiran seorang ibu.
Hana mengangguk dengan tenang. Benar, Bu. Fendi sudah mengajukan surat pengunduran dirinya. Ibu Ratna menghela napas panjang. Ekspresinya menunjukkan kecemasan yang mendalam. Ibu jadi khawatir bagaimana nanti kehidupannya? Mencari pekerjaan baru tidak akan mudah. Bu, Fendi adalah pria yang pekerja keras dan memiliki semangat yang tinggi. Saya yakin dia akan menemukan pekerjaan yang baik dan mampu meraih kesuksesan dengan usahanya sendiri. Kita sebagai keluarganya harus mendukung keputusannya dan memberikan semangat padanya. Jawab Hana dengan bijak dan penuh keyakinan. Ibu Ratna menatap Hana dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi keraguan atau perbandingan di matanya. Hanya ada kekhawatiran seorang ibu yang tulus dan rasa hormat yang mendalam pada menantunya yang begitu pengertian dan kuat. Kamu benar, Hana. Kamu selalu lebih bijaksana dari ibu. Ibu percaya pada Fendi. Dan ibu juga percaya padamu. Kalian berdua pasti bisa melewati ini bersama, kata Ibu Ratna dengan tulus, menggenggam tangan Hana dengan hangat. Malam itu, Hana dan Fendi duduk berdua di ruang keluarga yang terasa hangat dan nyaman. Fendi sedang serius mencari lowongan pekerjaan melalui laptopnya. Sesekali menghela napas namun tetap terlihat bersemangat. Hana menghampirinya dari belakang, memeluknya erat, dan menyandarkan dagunya di bahu suaminya. Aku sangat bangga padamu, Fendi, bisik Hana lembut di telinganya, merasakan kehangatan tubuh suaminya. Fendi tersenyum lebar, meraih tangan Hana dan menciumnya dengan lembut. Terima kasih banyak, Hana. Dukunganmu adalah segalanya bagiku. Di tengah ujian kepercayaan yang semakin menguat dan keputusan besar yang diambil oleh Fendi, hubungan Hana dan suaminya justru terasa semakin dalam dan kokoh. Kejujuran, keterbukaan, dan saling menghargai telah menjadi jembatan yang menghubungkan hati mereka. Meskipun masa depan masih penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, mereka yakin bisa menghadapinya bersama, bergandengan tangan sebagai suami dan istri yang saling mencintai dan mendukung. Dan bagi Hana, pengakuan tulus dari Fendi bahwa ia ingin Hana bangga padanya bukan hanya sebagai pemilik perusahaan tempatnya bekerja, tetapi sebagai suaminya, sebagai pria yang memiliki harga diri dan mampu meraih kesuksesan dengan kemampuannya sendiri, terasa jauh lebih berharga dari segala pujian atau kekayaan yang pernah ia raih. Inilah awal dari babak baru dalam pernikahan mereka. Babak yang didasari oleh cinta yang tulus, rasa hormat yang mendalam, dan dukungan yang tak tergoyahkan. Beberapa minggu setelah Fendi mengundurkan diri, ia mulai menjalani hari-harinya dengan semangat baru. Ia aktif mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan minatnya. Hana selalu memberikan dukungan penuh, membantu Fendi menyusun resume, memberikan informasi lowongan pekerjaan yang ia temukan, dan tak jarang memberikan semangat saat Fendi merasa sedikit frustrasi dengan proses pencarian kerja. Ibu Ratna pun menunjukkan perubahan yang semakin positif. Ia tidak lagi mencampuri urusan rumah tangga Hana dan Fendi secara berlebihan. Ia lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya atau melakukan hobinya. Hubungannya dengan Hana juga semakin membaik. Mereka sering bertukar cerita, bahkan sesekali pergi bersama untuk sekadar menikmati waktu luang. Suatu sore, Fendi pulang dengan wajah berseri-seri. Ia membawa sebuah amplop di tangannya. "Hana, aku diterima kerja," serunya dengan gembira. Hana yang sedang menyiapkan makan malam langsung menghampiri Fendi dan memeluknya erat. "Selamat, sayang. Aku tahu kamu pasti bisa." Fendi diterima bekerja di sebuah perusahaan pemasaran digital yang sedang berkembang pesat. Posisinya memang tidak setinggi manajer seperti di PT Inovasi Digital. Namun Fendi tampak sangat antusias dengan tantangan baru ini. "Aku akan membuktikan pada semua orang, terutama pada diriku sendiri, bahwa aku bisa sukses karena kemampuanku," kata Fendi dengan semangat. Hana tersenyum bangga. "Aku tidak pernah meragukanmu, Fendi." Malam itu,
Mereka merayakan keberhasilan Fendi dengan makan malam romantis di rumah. Suasana terasa hangat dan penuh cinta. Mereka berdua merasa seperti memulai babak baru dalam kehidupan pernikahan mereka. Beberapa minggu kemudian, Hana merasakan ada yang berbeda dengan tubuhnya. Ia merasa lebih cepat lelah dan sering mual di pagi hari. Awalnya, ia mengira hanya masuk angin biasa. Namun, ketika keterlambatan menstruasinya semakin lama, ia mulai curiga. Dengan sedikit ragu, Hana membeli alat tes kehamilan di apotek. Saat melihat 2 garis merah muncul di alat tes itu, ia terkejut sekaligus bahagia. Ia hamil. Hana segera memberitahu Fendi kabar gembira ini. Fendi tampak sangat bahagia dan terharu. Ia memeluk Hana erat dan menciuminya berkali-kali. "Kita akan menjadi orang tua, Hana. Ini luar biasa," seru Fendi dengan mata berkaca-kaca. Kabar kehamilan Hana membawa kebahagiaan yang lebih besar dalam rumah tangga mereka. Ibu Ratna pun tampak sangat senang mendengar berita ini. Ia langsung berubah menjadi sosok nenek yang penuh perhatian, memberikan banyak nasihat dan menyiapkan berbagai keperluan untuk calon cucunya. Hubungan Hana dan Fendi semakin erat. Mereka berdua mulai mempersiapkan kedatangan buah hati mereka dengan penuh semangat. Fendi semakin giat bekerja untuk menafkahi keluarganya, dan Hana tetap menjalankan perusahaannya dengan dukungan penuh dari Fendi. Masa lalu yang penuh dengan hinaan dan perbandingan seolah mulai memudar. Kejujuran, keterbukaan, dan saling mendukung telah menjadi fondasi baru bagi hubungan mereka. Harapan akan masa depan yang lebih baik dan bahagia kini bersemi di hati Hana dan Fendi, seiring dengan hadirnya kehidupan baru dalam rahim Hana. Mereka belajar bahwa badai pasti akan berlalu, dan setelahnya akan ada pelangi yang indah. Dan bagi Hana, kebahagiaan sejati bukan terletak pada pengakuan orang lain, melainkan pada cinta dan penerimaan dari orang-orang yang berarti dalam hidupnya. Masa kehamilan Hana berjalan dengan lancar. Fendi selalu siaga mendampinginya, memastikan Hana mendapatkan istirahat yang cukup dan nutrisi yang baik. Ia bahkan mulai belajar memasak makanan sehat untuk Hana dan calon bayi mereka. Perhatian dan kasih sayang Fendi membuat Hana merasa semakin dicintai dan dihargai. Ibu Ratna pun semakin menunjukkan perhatiannya. Hampir setiap hari ia datang ke rumah Hana dan Fendi, membawa berbagai macam makanan sehat, pakaian bayi yang lucu, dan memberikan nasihat-nasihat tentang kehamilan dan persalinan berdasarkan pengalamannya. Awalnya, Hana merasa sedikit canggung dengan perhatian yang berlebihan dari Ibu Ratna. Namun ia melihat ketulusan dan kasih sayang seorang nenek yang sudah lama menantikan kehadiran cucunya. Perlahan, hubungan Hana dan Ibu Ratna semakin dekat dan hangat. Mereka sering berbagi cerita dan tawa, menciptakan ikatan keluarga yang lebih kuat dari sebelumnya. Keluarga besar Hana dan Fendi juga sangat antusias dengan kabar kehamilan ini. Mereka sering berkunjung, memberikan hadiah, dan mendoakan kesehatan Hana dan bayi yang dikandungnya. Suasana di rumah selalu ramai dan penuh kebahagiaan. Di kantor, Hana tetap menjalankan perusahaannya dengan profesional. Ia mendelegasikan beberapa tugas kepada timnya dan mulai mempersiapkan cuti melahirkan. Fendi selalu memberikan dukungan penuh pada karir Hana. Bahkan ia sering memberikan ide-ide kreatif untuk pengembangan bisnis Hana. Suatu malam, saat Hana dan Fendi sedang bersantai di ruang keluarga, Fendi tiba-tiba menggenggam tangan Hana dengan erat. "Hana, terima kasih," ucap Fendi dengan tulus. Hana menatap Fendi dengan bingung. "Terima kasih untuk apa, sayang?" "Terima kasih karena kamu telah memberiku kesempatan kedua. Terima kasih karena kamu telah sabar menghadapiku dan ibuku. Dan terima kasih karena kamu akan memberiku hadiah yang paling indah dalam hidupku," jawab Fendi dengan mata berkaca-kaca. Hati Hana terharu mendengar kata-kata Fendi. Ia menggenggam balik tangan suaminya dengan erat. "Kita telah melalui banyak hal, Fendi.
Tapi aku percaya, semua itu membuat hubungan kita menjadi lebih kuat. Dan aku sangat bahagia bisa membangun keluarga ini bersamamu. Menjelang persalinan, Hana dan Fendi semakin intens mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka mendekorasi kamar bayi dengan penuh cinta, membeli perlengkapan bayi yang dibutuhkan, dan mengikuti kelas persiapan persalinan bersama. Mereka berdua sangat antusias dan tidak sabar untuk bertemu dengan buah hati mereka. Ibu Ratna juga sangat terlibat dalam persiapan persalinan. Ia selalu mengingatkan Hana untuk menjaga kesehatan dan memberikan dukungan moral yang tak ternilai harganya. Hana merasa beruntung memiliki keluarga yang begitu perhatian dan menyayanginya. Hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Hana merasakan kontraksi hebat dan segera dilarikan ke rumah sakit ditemani oleh Fendi dan Ibu Ratna. Proses persalinan berjalan cukup lancar. Meskipun Hana merasakan sakit yang luar biasa, Fendi selalu berada di sisinya, memberikan semangat dan dukungan. Ibu Ratna juga setia menunggu di luar ruang bersalin dengan wajah cemas namun penuh harapan. Setelah beberapa jam yang menegangkan, suara tangisan bayi yang nyaring akhirnya memecah keheningan. Hana dan Fendi dikaruniai seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat. Air mata bahagia mengalir di pipi Hana dan Fendi saat mereka pertama kali melihat dan menggendong putri kecil mereka. Di luar ruang bersalin, Ibu Ratna langsung menghambur memeluk Hana dan Fendi saat mendengar kabar kelahiran cucunya. Ia tampak sangat bahagia dan terharu. "Selamat, Nak. Kalian telah menjadi orang tua yang hebat," ucap Ibu Ratna dengan mata berkaca-kaca sambil mencium kening Hana dan Fendi bergantian. Kelahiran putri kecil mereka membawa kebahagiaan yang tak terhingga dalam keluarga Hana dan Fendi. Masa lalu yang kelam seolah telah benar-benar terkubur, digantikan oleh harapan dan cinta yang bersemi dalam keluarga kecil mereka. Mereka belajar bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala rintangan dan kesalahan masa lalu. Dan keluarga adalah tempat di mana cinta dan dukungan selalu hadir. Kehadiran putri kecil mereka, yang mereka beri nama Anya, membawa warna baru dalam kehidupan Hana dan Fendi. Rumah mereka yang dulunya terasa sepi kini dipenuhi dengan suara tangisan bayi, celotehan riang, dan tawa bahagia. Hana dan Fendi belajar banyak hal baru tentang menjadi orang tua, mulai dari mengganti popok, menyusui, hingga menenangkan Anya saat rewel di tengah malam. Meskipun terkadang terasa melelahkan, namun setiap momen bersama Anya terasa sangat berharga dan penuh cinta. Fendi menjadi ayah yang siaga dan penuh kasih sayang. Ia selalu membantu Hana mengurus Anya, bahkan seringkali mengambil alih tugas di malam hari agar Hana bisa beristirahat. Pekerjaannya di perusahaan pemasaran digital juga berjalan dengan baik. Ia menunjukkan dedikasi dan kemampuan yang luar biasa, hingga dalam waktu singkat ia berhasil mendapatkan promosi. Fendi semakin bersemangat dalam bekerja karena ia ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Ibu Ratna pun semakin aktif terlibat dalam mengasuh Anya. Hampir setiap hari ia datang untuk membantu Hana, memandikan Anya, menidurkannya, atau sekadar bermain-main dengannya. Hubungan Hana dan Ibu Ratna semakin erat. Mereka sering bertukar pikiran tentang tumbuh kembang Anya dan berbagi pengalaman sebagai ibu dan nenek. Hana merasa bersyukur memiliki ibu mertua yang kini benar-benar menyayanginya dan cucunya. Keluarga besar Hana dan Fendi juga semakin sering berkumpul. Anya menjadi pusat perhatian dan membawa kehangatan dalam setiap pertemuan keluarga. Semua orang menyayangi Anya dan ikut berbahagia dengan keluarga baru Hana dan Fendi. Suatu sore, saat Hana sedang menggendong Anya di taman belakang rumah, Fendi menghampirinya dan memeluk mereka berdua dari belakang. "Lihatlah, Hana, keluarga kecil kita sudah lengkap," kata Fendi dengan nada bahagia. Hana tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahu Fendi. "Ya, sayang. Aku sangat bahagia. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sebahagia ini," lanjut Fendi. "Dulu,
Aku terlalu fokus pada masa lalu dan apa kata ibuku. Aku tidak menyadari bahwa kebahagiaan sejati ada di depanku, bersamamu. Hati Hana menghangat mendengar pengakuan Fendi. Ia membalikkan badannya dan menggenggam tangan suaminya. Kita semua melakukan kesalahan di masa lalu, Fendi. Yang penting adalah kita belajar darinya dan berusaha menjadi lebih baik. Aku juga sangat bahagia memilikimu dan Anya dalam hidupku. Malam itu, saat Anya sudah tertidur lelap di ranjang bayinya, Hana dan Fendi duduk berdua di balkon, menikmati udara malam yang sejuk. Mereka saling bertukar cerita tentang hari yang mereka lalui dan berbagi impian tentang masa depan keluarga mereka. Aku ingin Anya tumbuh menjadi anak yang kuat, cerdas, dan bahagia, kata Hana. Aku juga. Dan aku akan berusaha menjadi ayah yang baik untuknya, yang selalu ada untuknya dan memberikan contoh yang baik, timpal Fendi. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati kebersamaan dan kebahagiaan yang mereka rasakan. Masa lalu yang penuh dengan keraguan dan rasa sakit kini terasa jauh dan tidak relevan. Cinta dan kehadiran Anya telah menyempurnakan segalanya. Hana merasa bersyukur atas perjalanan hidupnya, meskipun penuh dengan tantangan, karena pada akhirnya ia menemukan kebahagiaan sejati dalam keluarga kecilnya. Ia belajar bahwa pengakuan dan penerimaan yang paling penting adalah dari orang-orang yang ia cintai dan yang mencintainya tanpa syarat. Dan kini, ia memiliki itu semua. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, diwarnai dengan tawa dan celotehan Anya yang semakin pintar. Hana dan Fendi menikmati setiap tahap tumbuh kembang putri mereka. Mereka berusaha untuk selalu hadir dalam setiap momen penting Anya. Mulai dari langkah pertamanya, kata pertamanya, hingga hari pertamanya masuk sekolah. Fendi semakin sukses dalam karirnya. Ia berhasil menduduki posisi yang lebih tinggi di perusahaannya dan diakui atas kerja keras dan inovasinya. Meskipun demikian, ia tidak pernah melupakan keluarganya. Setiap akhir pekan selalu ia dedikasikan untuk Hana dan Anya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk berlibur, mengunjungi taman bermain, atau sekadar piknik di taman kota. Ibu Ratna juga semakin dekat dengan Hana dan Anya. Ia menjadi sosok nenek yang sangat penyayang dan selalu siap membantu Hana dan Fendi kapanpun mereka butuhkan. Ia sering bercerita tentang masa kecil Fendi kepada Anya, membuat cucunya itu sangat menyayangi neneknya. Hana pun tetap sukses menjalankan PT Inovasi Digital. Perusahaannya semakin berkembang pesat dan menjadi salah satu pemain kunci di industri teknologi. Meskipun sibuk dengan pekerjaannya, Hana selalu menyempatkan waktu untuk keluarganya. Ia percaya bahwa keseimbangan antara karir dan keluarga adalah kunci kebahagiaan. Suatu hari, saat Anya berusia 5 tahun, ia bertanya kepada Hana tentang masa lalu mereka. "Mama, dulu Mama dan Papa bagaimana bisa bertemu?" tanya Anya dengan polos. Hana dan Fendi saling bertukar pandang dan tersenyum. Mereka kemudian menceritakan kisah pertemuan mereka, masa-masa sulit yang pernah mereka lalui, hingga akhirnya mereka bisa membangun keluarga yang bahagia seperti sekarang. Anya mendengarkan cerita mereka dengan saksama. Di akhir cerita, ia memeluk Hana dan Fendi dengan erat. "Aku senang Mama dan Papa bersama. Aku sayang kalian berdua." Hati Hana dan Fendi menghangat mendengar ucapan polos putri mereka. Mereka tahu, semua perjuangan dan air mata di masa lalu tidak sia-sia. Mereka telah berhasil melewati badai dan membangun keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan. Setiap tahun, saat hari ulang tahun pernikahan mereka tiba, Hana dan Fendi selalu merayakannya dengan sederhana namun penuh makna. Mereka mengenang kembali perjalanan cinta mereka, tantangan yang pernah mereka hadapi, dan kebahagiaan yang mereka rasakan saat ini. Mereka bersyukur atas semua yang telah mereka lalui bersama dan berharap akan terus bersama hingga akhir hayat. Mereka juga tidak pernah melupakan Ibu Ratna. Mereka tahu
Di balik sikapnya yang keras di masa lalu, ada hati seorang ibu yang menyayangi putranya. Mereka berusaha untuk selalu melibatkan Ibu Ratna dalam setiap kegiatan keluarga dan menghargai kehadirannya. Kini, kehidupan Hana dan Fendi terasa lengkap dan sempurna. Mereka memiliki putri yang cantik dan cerdas, karir yang sukses, dan keluarga yang saling menyayangi dan mendukung. Masa lalu yang penuh dengan hinaan dan perbandingan telah menjadi pelajaran berharga yang membuat mereka semakin menghargai kebahagiaan yang mereka miliki saat ini. Mereka terus mengukir kenangan indah bersama, sebagai keluarga yang utuh dan bahagia. Tahun-tahun terus bergulir, membawa serta perubahan dan pertumbuhan dalam keluarga Hana dan Fendi. Anya kini telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang cerdas, mandiri, dan memiliki hati yang baik. Ia mewarisi ketegasan Hana dan kehangatan Fendi, menjadikannya pribadi yang menyenangkan dan dikagumi. Karir Hana terus menanjak. PT Inovasi Digital semakin dikenal luas dan berekspansi ke pasar internasional. Hana berhasil memimpin perusahaannya dengan visi yang kuat dan inovasi yang berkelanjutan, menjadikannya salah satu tokoh wanita paling berpengaruh di industri teknologi. Meskipun kesibukannya semakin padat, Hana tidak pernah mengorbankan waktu untuk keluarganya. Ia selalu memastikan ada waktu berkualitas yang ia habiskan bersama Fendi dan Anya. Fendi juga semakin sukses dalam karirnya. Ia berhasil mendirikan perusahaan pemasaran digitalnya sendiri dan menjadi salah satu pesaing yang diperhitungkan di industri tersebut. Ia membuktikan pada dirinya sendiri dan orang lain bahwa ia bisa meraih kesuksesan berkat kerja keras dan kemampuannya sendiri. Ia dan Hana saling mendukung dalam karir masing-masing, menjadi mitra yang kuat tidak hanya dalam rumah tangga tetapi juga dalam dunia profesional. Ibu Ratna kini telah menjadi seorang nenek yang bijaksana dan penuh kasih. Ia menikmati masa tuanya dengan melihat pertumbuhan Anya dan kebahagiaan Hana dan Fendi. Ia sering memberikan nasihat-nasihat berharga kepada Hana tentang kehidupan dan keluarga, dan hubungannya dengan Hana kini benar-benar seperti ibu dan anak. Penyesalan masa lalunya telah ia tebus dengan kasih sayang dan dukungan yang tak terbatas untuk keluarga putranya. Di suatu malam yang tenang, saat Hana dan Fendi duduk berdua di teras rumah mereka, menikmati bintang-bintang yang bertaburan di langit, Fendi menggenggam tangan Hana dengan lembut. "Kita sudah melalui banyak hal, sayang," kata Fendi dengan nada penuh syukur. Hana tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahu Fendi. "Ya, dan kita berhasil melewatinya bersama. Aku tidak akan pernah melupakan betapa kuatnya kamu saat menghadapi semua hinaan dan perbandingan itu," lanjut Fendi. "Kamu tidak pernah menyerah dan selalu menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Aku hanya ingin dihargai apa adanya, Fendi. Dan akhirnya, aku mendapatkannya, bukan hanya darimu dan ibu, tapi juga dari diriku sendiri," jawab Hana dengan tulus. Mereka berdua terdiam sejenak, mengenang kembali perjalanan hidup mereka. Dari awal pernikahan yang penuh tantangan, hingga badai yang hampir menghancurkan segalanya, dan akhirnya, kebahagiaan yang mereka rasakan saat ini. "Aku sangat bersyukur memilikimu dan Anya dalam hidupku," kata Fendi lagi. "Kamu adalah kekuatan dan inspirasiku." "Kamu juga, Fendi. Kita adalah tim yang kuat," balas Hana. Kehidupan keluarga Hana dan Fendi kini dipenuhi dengan harmoni yang abadi. Mereka telah belajar bahwa cinta sejati membutuhkan kesabaran, pengertian, dan kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. Masa lalu telah menjadi pelajaran berharga yang menguatkan ikatan mereka. Dan kini, mereka menikmati setiap momen bersama, sebagai keluarga yang utuh, bahagia, dan saling mencintai tanpa syarat. Kisah mereka adalah bukti bahwa setelah badai pasti ada pelangi, dan kebahagiaan sejati akan selalu ditemukan dalam cinta dan penerimaan keluarga.